Kemudian ketika Thumama menerima surat dari Nabi, apa yang dilakukan oleh Thumama? Apakah dia menerima surat itu dengan lapang dada, atau dia menerima surat itu dengan congkak dan sombong? Kita baca, talaqqa Thumamatu, Thumama pun menerima risalatan Nabi, risalah surat dari Nabi. Lihat, dia terima bizirayah wal i'rad, bizirayah dengan melecehkan, wal i'rad dan berpaling. Jadi dia itu nerima itu sambil ngece, ya Masya Allah, sambil ngece. Tahu ngece? Surat itu dihinakan oleh dia, surat itu nggak dimuliakan oleh dia. Dia menerima surat itu sambil berpaling, tidak mau menerima apa yang menjadi ajakan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akhadhatul izzatu bil ithmi, al izza kesombongan, akhadhathu menimpa kepadanya, bil ithmi sampai dia harus berbuat dosa. Kesombongan itu akhadhathu menguasai dia, bil ismi sehingga dia berbuat dosa. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu membutakan segala-galanya, sehingga fa'asamma udhunai, menyumbat udhunai, dua telinganya, an samai da'watil haq, untuk tidak mendengar dakwah yang benar, dakwah yang membawa kebaikan. Disumbat telinganya, nggak mau mendengar dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak hanya di situ saja, ternyata orang kadung sombong, kadung marah, kadung congkak, ternyata dia punya pikiran untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak hanya di situ saja, Masya Allah. Thumma, kemudian, innahu sesungguhnya, raqibahu syaitanu, syaitan dia, setannya dia menunggangi dia. Dia tambah ditunggangi oleh syaitan. Faghrahu, maka syaitan menghasut dia, syaitan menghasut dia, biqatli Rasulillah, untuk membunuh Rasulillah, wa wa'di da'watihi ma'ahu, dan mengubur dakwatur Rasul ma'ahu, bersama Rasul. Kalau Rasul dibunuh, dakwanya juga akan terkubur bersama dia. Setan ya kan, kalau setan sudah menungganginya, susah. Setan ini yang kalau sudah menungganginya repot. Nah, terus caranya dia bagaimana dia membunuh Rasul? Upaya dia bagaimana cara membunuh Rasul? Dijelaskan di sini, fada'aba, maka dia pun bangkit dengan sungguh-sungguh. Da'aba itu bangkit dengan sungguh-sungguh. Yatahayyan al-furas, mencari-cari kesempatan. Oh, dia cari-cari kesempatan. Lil qadha'i 'alan nabi, untuk menghabisi Nabi. Coba lihat ya kan, orang yang pengen bunuh Nabi saja itu upaya keras. Kita kalau belajar hewa-hewa ya nggak berhasil, harus ada upaya keras. Ini mau membunuh Nabi saja harus ada upaya keras. Makanya bahasanya da'aba, bangkit dengan tekun, bangkit dengan giat, bangkit dengan sungguh-sungguh. Hatta, sehingga asaba minhu ghirratan, sehingga telah
menimpa dari Nabi kelalaian. Ada kesempatan pas Nabi itu lalai. Wa kadat tatimul jarima, hampir-hampir terlaksana kriminal yang busuk ini, hampir-hampir Nabi terbunuh. Masya Allah. Laula anna ahada a'mami Thumamah, kalaulah bukan karena salah satu dari pamannya Thumamah sendiri, kalaulah bukan karena salah satu dari pamannya Thumamah sendiri, thanahu an azmi fi akhiril lahdha, dia urungkan niatnya di akhir menjelang dia mau bunuh Nabi. Kalaulah dia tidak urungkan niatnya, mati Nabi sudah, menurut perkiraan manusia. Tapi kan fanajjallahu nabiyya, maka Allah selamatkan nabinya min syarrihi, dari kejelekan Thumamah. Fakro yang kita baca tadi teman-teman semuanya, bahwasanya Thumamah tidak hanya menyumbat ya dua telinganya dari mendengar dakwah itu, tidak hanya di situ saja lalu selesai, tidak, dia pun punya azam untuk membunuh Nabi. Dia pun cari-cari kesempatan bagaimana caranya bisa membunuh Nabi. Di suatu kesempatan pas Nabi itu lengah, namanya manusia ada kelengahan, hampir terlaksana rencananya Thumamah. Cuma di salah satu dari perencanaan tadi itu ada pamannya. Ternyata salah satu dari perencanaan yang pamannya akan membunuh itu, dia urungkan niatnya untuk membunuh Nabi di akhir kesempatan ini, di akhir masa untuk membunuh. Berarti tinggal dibunuh, diurungkan, nggak jadi membunuhnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan nabinya. Masya Allah ya kawan. Ternyata apa yang terjadi? Thumamah ini nggak bisa membunuh Nabi, nggak bisa menyakiti Nabi. Tidak cukup di situ ya kawan, nggak bisa nyakiti Nabi, nggak ada masalah. Dia nyakiti sahabat-sahabatnya. Wong benci itu begitu ya, nggak dapat dia anak buahnya, nggak dapat dia santrinya, nggak dapat dia keluarganya. Pokoknya orang benci itu modelnya kayak gini ini. Lakinna, akan tetapi Thumamah idza kan, apabila dia qad kaffa an Rasulillah, dia berhenti dari mengganggu Rasul, fa innahu lam yakuffa an ashabi, dia tidak berhenti mengganggu sahabat-sahabatnya. Bayangkan ya, nggak mengganggu Nabi, ya wis mari lah gitu kan, enggak. Nabi nggak bisa diganggu, dia mengganggu sahabat-sahabatnya. Haitsu, dari sisi ja'ala, mulailah Thumamah ini yatarabbasu bihim, menunggu kesempatan untuk mengganggu sahabat-sahabat Nabi. Hatta dhafira, sehingga Thumamah mendapati bi'adadin minhum, sekelompok dari sahabat Nabi, wa qatalahum, Thumamah membunuh mereka, syarra qitlah, dengan pembunuhan yang amat mengenaskan. Bukan dibunuh selesai, dibunuh tapi di apa? Dicacah, dipotong-potong, atau cara membunuhnya itu dengan
dibunuh dengan cara supaya dia merasakan rasa sakit begitu loh. Nggak kok langsung dibunuh tuh, enggak, dengan pembunuhan syarrokitlah, dengan pembunuhan yang amat jelek. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah, maka fa'ahdaron nabi yudamahu, maka Rasulullah menghalalkan darahnya, wa a'lana dzalika fi ashabi, dan Rasulullah mengumumkan penghalalan darahnya tadi di depan para sahabatnya. Nabi ikhwan tidaklah sampai menghalalkan, mengumumkan penghalalan darahnya kecuali karena apa? Dia itu sudah keterlaluan membunuh sahabat Nabi dengan cara yang kejam, sehingga Nabi, oh ini nggak bisa dikasih maaf kayak gini ini.